Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, saya ingin sedikit berbagi cerita pengalaman. Ini adalah kisah nyata ya, sekilas tidak masuk akal, tapi memang kisah ini benar apa adanya. Yaitu dialami oleh ibu saya. Sekarang ibu saya usianya udah 78 tahun. Tapi alhamdulillah beliau masih rajin membaca Al-Quran setiap harinya. Eh, Setiap malam ya alhamdulillah masih sholat tahajud ya, terus puasa ya full, fisik sehat bagus, terus puasa Senin Kamis juga nggak telat ya, alhamdulillah rutin, terus sholat duha juga rutin ya. Dan beliau itu meskipun usianya udah 78 tahun, alhamdulillah pola pikirnya ya saya anggap bagus, agamanya juga bagus. Jadi gini ya teman-teman, ini dialami oleh ibu saya. Ya cerita ini buat pelajaran ke saya juga. Kebetulan saya itu kuliah di keperawatan. Saya itu sering ngobrol sama ibu cerita ke saya, katanya beliau punya teman dekat ya waktu SD. Punya teman dekat waktu SD dan lama nggak pernah ketemu. Jadi udah berapa tahun nggak pernah ketemu. Sedangkan ibu saya itu tahu rumahnya, karena waktu kecil ibu saya itu lokasinya emang di desa ya, di daerah pesisir ya, pesisir. Kemudian setelah menikah terus pindah ke tempat jauh ya, lebih kota. Katakanlah ya emang termasuk kota ya. Jadi sejak itu jarang ketemu ya. Terus sekian lama ya, ibu saya itu pingin ketemu sama beliau. Jadi ibu berkunjung ke rumahnya. Nah, ketika di rumahnya, dia itu ketemu sama anaknya. Ibu saya bilang, "E, Mas, saya pingin ketemu sama ibu, apa ada?" Terus apa? Jawabannya apa? Sebaiknya nggak usah bu, nggak usah ketemu sama ibu lagi sakit. Nah, ibu saya tanya sakitnya apa, terus dijawab oleh anaknya. Dia itu anaknya sakitnya gila, gangguan kejiwaan, takutnya nanti bikin sesuatu yang nggak baik. Nah, karena ibu itu udah apa ya, udah saking akrabnya, malah dengan kalimat tersebut makin makin iba, makin harus ketemu, harus ketemu. Nah akhirnya apa, karena ibu saya itu nekat ya, nekat memaksa, akhirnya diizinkan ketemu sama sama temennya. Nah temennya itu ternyata itu terpisah dengan anaknya tadi. Itu rumahnya di belakangnya, terus di situ rumahnya kecil ya teman-teman, rumahnya kecil. Setelah itu ibu saya ketemu sama beliau. Emang betul dia itu udah kurus banget ya, udah kurus, udah lemes, udah pucet, terus kurang makan dan sebagainya. Usut punya usut, dia itu udah dibawa ke rumah sakit jiwa ya, udah dibawa ke rumah sakit jiwa. Terus emang dikatakan dia itu halusinasi. Jadi kalau malam dia itu sukanya berteriak teman-teman, berteriak, nangis, ketakutan dan sebagainya. Itu dialami kalau malam hari, hanya malam hari. Kalau siang dia itu normal, ngobrol juga enak, santai, tenang dan sebagainya. Terus setelah obatnya habis, nggak punya biaya lagi, si ibu itu di rumah dibiarkan aja. Ya sekitar kalau nggak salah ya itu sekitar 2 tahunan teman-teman. 2 tahun seperti itu. Kalau malam ketakutan, teriak-teriak dan sebagainya. Ketika ibu saya tanya, kamu kenapa? Saya itu, kata anak-anak saya itu gangguan jiwa, tapi saya enggak. Si temannya ibu saya bilang dia merasa enggak ada gangguan jiwa, berpikir masih normal. Tapi kenapa saya dikatakan gangguan jiwa? Nah setelah cerita ya teman-teman, setelah cerita, ibu itu ternyata kalau malam hari itu melihat sesuatu yang tidak wajar. Itu banyak hantu itu datang menemui beliau, ada kuntilanak, ada gandarwo, ada tuyul dan macam-macam, ada tengkorak juga iya. Jadi dia datang, datang terus intinya itu mengganggu. Kemudian ibu saya itu melihat
kayaknya ini kalau malam nggak ada lampu. Ternyata betul, ketika malam hari lampu dimatikan, nggak ada lampu sedikit pun yang nyala, nggak gelap gulita ketika malam. Terus ibu saya tuh menyarankan, sebisa mungkin jangan gelap gulita, harus ada lampu minimal 5 watt untuk menerangi. Meskipun 5 watt itu ditaruh di halaman rumah, tapi setidaknya bisa masuk ke ruangan tamu, bisa masuk ke dalam, karena itu rumahnya kan bolong-bolong ya, jadi cahaya bisa masuk ya, bisa masuk. Kemudian ibu saya itu yang bantu teman-teman, bantu tentang bagaimana caranya untuk dipasang listrik 5 watt, kabel dan sebagainya. Setelah itu ibu saya bilang, kalau malam kamu juga baca ayat kursi. Dan ternyata dia itu nggak bisa baca ayat kursi, nggak tahu itu ayat apa, saya nggak tahu. Terus sama ibu saya disuruh, kamu baca Quran. Ternyata apa, saya nggak bisa, dia nggak bisa baca Quran. Akhirnya sama ibu saya itu dikasih tulisan ayat kursi, ditulis ya, ditulis biasa. Terus ibu saya bilang, kalau malam-malam datang lagi, baca ayat ini, kamu niat minta tolong kepada Allah untuk mengusir gangguan tersebut. Nah akhirnya benar teman-teman, ketika malam itu datang lagi, itu banyak ya, itu dia ceritanya itu ada yang kuntilanak datang, ada yang apa ya, berterbangan, ada yang keluar dari tanah, ada yang langsung megang tangannya, kemudian pegang ini kepala-kepala. Dia itu merasa dan apa, ketakutan luar biasa itu membuat dia berteriak terus ketakutan. Sama anaknya dikatakan itu gangguan jiwa, padahal dia bilang, saya bukan gangguan jiwa, saya merasakan, saya melihat. Dia itu merasa apa, dipegang beneran, dijamak beneran, intinya dianiaya, ditakut-takuti, sama dia merem gini, sama teriak-teriak itu hampir tiap malam teman-teman. Nah ketika dia udah bisa baca tulisan apa, bisa baca ayat kursi, lampu juga dinyalakan, ternyata apa, ada yang mati. Kata beliau itu kebakar satu, kebakar, jatuh, mati satu. Kemudian itu belum selesai teman-teman, hari kemudian masih datang lagi, tapi lama-lama habis. Jadi hantu itu yang dulunya, yang sebelumnya itu sangat banyak, lama-lama habis, satu persatu mati. Dan matinya itu ada di ruangan tersebut. Jadi si temannya ibu saya itu, dia tuh tahu persis dibacakan ayat kursi, kemudian dia kebakar, jatuh, mati, dan itu di situ masih di kamar. Nah kemudian dia merasakan ada perbedaan, jadi udah mati terus nyampe busuk ya, nyampe itu orang itu sampai jadi bangkai busuk. Dia itu taunya apa, baunya luar biasa. Lagi-lagi apa, hanya beliau yang tahu, teman-teman nggak ada yang tahu. Dia cerita, itu pada mati, pada jatuh, pada busuk, itu yang tahu cuma dia. Dari terbakarnya sampai jatuhnya, sampai membusuk, sampai tulang-tulang dan hilang ya, menurut beliau hanya dia yang tahu. Kemudian setelah pada mati semua ya, itu malamnya tidak ada gangguan lagi teman-teman. Jadi nggak ada yang datang lagi yang ganggu, bentuk hantu seperti kuntilanak, tuyul, gandarwo, sundel bolong, itu nggak ada lagi. Jadi itu adalah hari-hari terakhir. Kemudian setelah itu dia bisa hidup sehat, normal ya, bisa malam bisa tidur, nggak teriak-teriak lagi dan sebagainya. Jadi bagi saya ini luar biasa banget ya. Saya yakin banget ibu saya itu mengatakan jujur apa adanya, karena beliau itu juga sering mengalami hal-hal yang serupa seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah selalu terpangkas ya, selesai dengan cara yang unik-unik pula. Nah menurut versi kedokteran emang dia itu gangguan jiwa, harus dikasih obat jiwa. Tapi ibu saya itu yakin banget ini bukan gangguan jiwa, tapi ini memang gangguan dari jin. Nah ternyata dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, kemudian jaga sholat ya,
terus membaca Al-Quran ya, zikir pagi petang, ternyata ini sangat membantu. Dan info terakhir ya, dia itu udah sehat teman-teman, udah sehat, udah fresh ya, usianya udah lanjut ya, sama kayak ibu saya. Kalau ibu saya itu sekarang 78, ya nggak jauh beda, tapi setidaknya dia bisa hidup sehat bahagia. Ya alhamdulillah, dengan perantaraan ini semuanya bisa berubah. Ya begitu ya teman-teman, ini satu cerita, ini kisah nyata ya, kisah nyata buat gambaran betapa dahsyatnya ayat kursi. Dan jangan pernah jauh dari sang pencipta, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita jauh itu sama aja kita mendatangkan sejuta malapetaka. Semoga kita selalu diberikan kebaikan, kemudahan, dan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat. Terima kasih teman-teman, semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi support yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.